Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Indra. Bagaimana Bu Dian kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Indra. Alhamdulillah. Ibu hari ini katanya akan melaksanakan coaching ya Ibu ya? Iya betul sekali Pak Indra. Nanti saya akan melaksanakan coaching. Kemarin Bu Eti sempat kontak saya, katanya dia pengen ada sesuatu yang dibicarakan. Oh, Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Ibu. Iya, amin amin. Nah Ibu ketika nanti melaksanakan coaching, Ibu rubrik apa Ibu yang mau Ibu gunakan? Yang akan saya gunakan sih Pak Indra ya sesuai dengan Tirta. Jadi menanyakan dulu tujuan, identifikasi, rencana aksi, lalu menjawab. Jadi saya akan melaksanakan coaching sesuai dengan alur tersebut. Oh, bagus sekali ya. Menggunakan alur Tirta itu. Nah Ibu, setelah alur rencananya Ibu akan menggunakan kompetensi ya Ibu. Nah kira-kira kompetensi apa Ibu yang mau Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kesadaran penuh enggak. Jadi bagaimana saya nanti bisa menggunakan ini selanjutnya yang akan saya dalam kompetensi yang akan saya lakukan adalah mengenal dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Masya Allah, bagus sekali ya Ibu, itu kompetensi yang dikembangkan ketiga itu. Nah Ibu, kira-kira yang akan menjadi prioritas untuk indikator tersebut mau yang mana Ibu? Yang akan jadi prioritas tentunya saya pilih mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa saya memilih ini ya? Agar nanti ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Bagus sekali, jadi muncul ya ide-idenya dari pertanyaan berbobot tersebut. Nah Ibu, yang terakhir nih Ibu, kira-kira setelah skala prioritas indikator Ibu, indikator pencapaiannya apa nih nanti dari coach tersebut? Ya, saya ingin ini Pak Indra, agar nanti coach yang saya coach itu ya nanti bisa menemukan solusinya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dapat mengarahkannya dengan baik sehingga coach itu akan menemukan solusi. Alhamdulillah, bagus sekali ya Ibu. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan coachingnya diberikan kelancaran. Silakan Ibu melaksanakan coaching, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Nah, untuk siapa tadi yang mau Ibu Eti? Ya. Ibu Eti udah ada belum? Oh itu Bu Eti. Oh, Bu Eti, silakan Bu Eti. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Mama Bu. Alhamdulillah, dapat dia. Assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam. Jadi damai. Alhamdulillah. Katanya ada yang mau dibicarakan, yang mau didiskusikan sama Bu Eti. Iya, Dian terima kasih banyak waktunya ya sudah menyempatkan untuk bertemu saya hari ini. Iya, alhamdulillah sih saya sekarang sedang kosong, nggak ada kegiatan, jadi alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya. Boleh diceritakan jadi apa yang menjadi bentuknya? Iya, ini Bu sebenarnya saya ada yang mau disampaikan Bu terkait mungkin di suasana di sekolah ya. Suasana di sekolah, kalau masalah dengan anak-anak itu udah biasa ya Bu ya. Mungkin ini menjadi undang-undang saya aja sih Bu ya. Karena bagi saya itu bekerja itu kenyamanan yang nomor satu, nomor utama gitu ya. Namun saya sendiri agak kurang nyaman sih Bu sebenarnya dengan kondisi yang ada di sekolah saya. Ya, jadi dapat saya simpulkan ya Bu Eti itu ingin kerja itu nyaman ya. Betul. Jadi suasananya enak, tenang gitu. Jadi kepada batin kita juga aman gitu ya. Ya, jadi kan ngajar juga kita bisa flow ya Bu ya, kalau kondisi kitanya normal. Nah, menurut Bu Eti ya dari pertemuan kita, dari sharing-sharing kita ini nih ya, kira-kira
Apa sih yang Bu Eti inginkan dari obrolan kita kali ini? Ya, kalau dari saya sendiri sih, saya harapannya Bu, saya ingin mendapatkan pencerahan ya Bu ya, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan nanti di sekolah saya, gitu ya, saya bisa menerapkan itu sih Bu. Nah sekarang boleh ya diceritakan sama Bu Eti kira-kira kondisi apa sih yang membuat Bu Eti di sekolah itu nggak nyaman gitu? Jadi sih Bu, mungkin kondisinya saya nggak tahu sih Bu kalau di sekolah lain ini apa enggak gitu ya Bu ya. Kalau di sekolah itu kan di sana tuh banyak berbagai guru ya Bu ya, mapel macam-macam gitu Bu. Nah kondisinya di sana itu mungkin pada berkelompok Bu gitu ya. Saya kebetulan guru SMP, jadi gurunya juga kayak anak SMP Bu, ngagep ya. Kelompok anak-anaknya yang ngagep, guru juga yang besar juga ya. Kalau zaman sekarang mah sisirkan gitu ya. Ya awalnya sih saya merasa bahwa itu hal yang biasa ya Bu ya, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita nyaman itu hal yang biasa. Nah namun Bu, akhir-akhir ini ya sudah sekitar 2-3 minggu belakang ya Bu ya, itu circle-circle itu seperti menjadi saingan gitu ya Bu. Kalau misalnya yang ini main gitu ya Bu ya, terus bikin status, dikomentari gitu ya, dikomentarinya dengan bahasa yang kurang enak. Atau misalnya kalau yang ini datangnya ke sekolahnya bawa mobil, bahasanya juga nggak enak gitu ya. Terus kalau misalnya di ruang guru misalnya Bu ya, yang satu itu bawa makanan ya, di kelompok satu bawa makanan, dia nggak mau Bu berbagi dengan kelompok yang lainnya gitu ya. Ya gitu ya, cuap-cuap sendiri, makan-makan sendiri, akhirnya timbullah Bu iri, timbullah kecemburuan sosial. Nah di situ kelompok yang kedua juga dia nggak mau kalah Bu. Pagi-paginya kelompok satu wah hehe bawa makanan ramai gitu ya Bu ya. Kelompok dua bikin saingan Bu. Siangnya seperti itu, saling ngomong di belakang kan. Kebetulan Bu ya, kalau saya kan tidak berkelompok Bu ya. Saya tidak masuk kelompok satu, saya tidak masuk kelompok dua gitu ya. Kelompok tiga pun saya enggak Bu. Saya memperhatikan aja di depan atau di belakang mereka. Cuman kan lama-lama ini kok kondisinya seperti ini gitu ya Bu ya. Saya Bu misalkan nih, saya ditawarin sama kelompok A, nanti kan Bu di belakang, mau-maunya itu makan dari ini gitu Bu, seperti itu. Meskipun saya tidak bergabung dalam kelompok itu, pada akhirnya saya kena imbasnya karena mereka ketika saya misalkan saya di sini, kok mau sih duduk di sana gitu. Akhirnya seperti itu gitu Bu. Itu sih yang membuat kondisi saya itu begitu nyaman gitu di sekolah gitu. Ya saya juga bisa lah merasakan ya apa yang boleh kita rasakan ya, dimana kita bingung gitu ya posisinya ada di mana ya, mau kesini salah, mau kesini salah ya, jadinya memang betul sekali ya akan membuat diri kita tidak nyaman ya. Nah menurut Bu Eti ya kondisi seperti ini tuh yang terjadi menurut Bu Eti ada di level berapa ya? Kalau menurut saya sih Bu mungkin level 5 ya Bu ya. Gitu ya. Ya karena untuk hubungan sosial pertemanan itu Bu udah nggak baik lah, udah jelek gitu ya. Jadi membuat orang tuh bukan malah nyaman ke sekolah, malah dan itu sempat Bu ada guru yang sampai berapa minggu nggak masuk. Pas biasa Ibu teman-teman nengok pas di sana barulah cerita ternyata kenapa nggak masuk itu. Harus tuh ke sekolah karena datang ke sini selalu disindir gitu seperti itu. Iya jadi membuat hati tidak nyaman. Iya gitu. Menurut Bu Eti ini harusnya kondisi idealnya nih yang harusnya ingin Bu Eti rasakan nih di sekolah seperti apa ya Bu Eti ya? Kalau harapan saya itu kan semuanya ya bergabung ya Bu ya, gitu ya. Ada 20 guru ya semua sama-sama gitu ya. Kita makan sedikit juga sama-sama gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah bawa kue segini mendingan dipotong 20 daripada dipotong 10, tapi yang 10 orangnya jadi rame gitu ya. Kalau sama ini seperti itu Bu, semuanya sama, berbaut dan tidak ada gap, tidak ada kecemburuan sosial gitu. Jadi kan enak ya Bu ya, mau duduk di sini enak, mau duduk di sini juga enak gitu. Jadi yang saya tangkap tuh ya, jadi pengen di semuanya itu bisa apa ya, kekeluargaannya tumbuh kembali gitu ya Bu Eti ya. Jadi saling
saling sayang, menghormati Iya, gitu betul. ya. Jadi tidak misalkan tumbuh lagi gitu ya ketika misalkan geng ini sakit, yang nengoknya gengnya aja gitu ya. Jadi pengen semuanya itu memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi gitu ya, Bu Eti ya. Iya, Nah, betul, ya. kira-kira nih ya, Bu Eti, dari yang tadi katakan gitu ya, kira-kira Bu Eti punya nggak strategi misalkan yang bisa membuat ya guru-guru di sini tuh di sekolah Bu Eti itu terutama bisa dalam kondisi yang diinginkan, yang diidealkan oleh Bu Eti? Kira-kira ada nggak strateginya? Saya sih kemarin ya, kenapa saya WA Bibian ya, saya ingin ngobrolin ini Bibian. Saya itu terbersit Bu, saya ada rencana ya Bu ya, tapi nanti saya minta pendapat dari Bu Dian ya Bu ya, gitu. Kebetulan Bu, 1 minggu lagi di sekolah itu akan mengadakan hari ulang tahun sekolah Bu. Nah saya tuh ingin ada semacam acara lah di sekolah gitu ya, acara yang melibatkan guru-guru, tapi bentuknya jangan bentuk lomba yang saling bersaing ya Bu ya, karena saya takut itu malah jadi tambah parah gitu ya. Saya ingin lombanya itu semacam lomba yang kekeluargaan aja gitu ya, lomba rame-rame gitu ya, seperti misalkan tarik tambang lah gitu ya, atau misalkan memasukkan tali dengan berkelompok gitu ya, semacam lomba-lomba berkelompok gitu ya. Nah terus yang kedua, saya ingin ada makan bersama Bu, tapi itu nggak dilombakan gitu ya, misalkan semua orang boleh membawa ini dan boleh berbagi dengan teman-temannya dalam satu ruangan gitu. Saya inginnya ada momen-momen yang memang kita itu bersama dan pada akhirnya juga kita saling introspeksi diri Bu. Kita sebenarnya kan semua orang juga pernah melakukan kesalahan ya Bu ya, gitu. Tapi sama-sama kita introspeksi gitu. Jadi ada kegiatan kalau itu mah muhasabah ya Bu ya, muhasabah diri gitu ya, kita tuh ada di titik mana gitu ya, kesalahan kita terhadap teman ataupun terhadap atasan gitu. Wah, bagus sekali Bu Eti idenya ya. Dan menurut saya sih itu bisa dijadikan solusi gitu ya. Jadi dengan diadakannya apa sih suatu lomba gitu ya, di mana lombanya itu apa ya, bisa membuat orang ceria gitu ya, bisa bekerja sama gitu ya. Soalnya mah lebih ke lomba-lomba yang ada kerjasamanya seperti ini. Insya Allah sih semuanya itu mudah-mudahan ya bisa terlaksana dengan ada makan bersama juga ya. Kan kadang-kadang kita mah ya di sekolah mah ya, kadang-kadang ada makanan gitu langsung ngumpul gitu kan, resep gitu meskipun makanannya tuh sederhana gitu ya. Nah kira-kira Bu Eti ya, kapan akan Bu Eti rencanakan rencana ini kapan nih kira-kira akan dilaksanakannya gitu? Kalau ulang tahun sekolah 1 minggu lagi kan Bu Dian ya. Iya. Saya ingin sih pelaksanaannya pas ulang tahun sekolah. Tapi mungkin nanti saya harus ngobrol dulu dengan kepala sekolah Ya berarti langkah-langkahnya pertama ngobrol Iya, dulu ya. iya. Jadi nanti saya mungkin akan menemui kepala sekolah, Ya. bagaimana tentang apa tadi yang ingin saya utarakan gitu ya, untuk apa menyatukan atau guru-guru di sini itu punya kekeluargaannya yang bagus gitu ya, loyalitas terhadap sekolahnya juga tinggi. Ya alhamdulillah Bu Eti ya. Kita udah ngobrol ya sampai sejauh ini, Bu Eti juga udah bisa mengungkapkan apa yang menjadi apa sih solusinya gitu ya menurut Bu Eti. Kira-kira nih ya dari obrolan kita kali ini apa yang Bu Eti dapatkan? Ya, alhamdulillah Bu Dian, dari kegiatan kecil hari ini saya mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa ya Bu. Saya tiba-tiba ketika ngobrol sama Bu Dian ada ide gitu ya Bu ya, terbersit gitu ya. Padahal tadi itu saya itu harus gimana gitu Bu ya, masih butek gitu ya. Alhamdulillah sekarang ada ide gitu ya, dan menurut Bu Dian juga itu menguatkan saya bahwa itu bisa dijadikan sebagai solusi. Terima kasih banyak Bu Dian. Mudah-mudahan nanti langkah selanjutnya mungkin saya akan menghubungi kepala sekolah dulu Bu Dian. Iya, semoga berhasil ya Bu Eti. Nah, tapi saya juga nanti penasaran ya. Nanti pengen tahu juga gitu ya langkah yang sudah Bu Eti lakukan. Nanti berarti kan lombanya seminggu lagi ya. Iya, betul Bu Dian. Nantilah kapan ya? Minggu depannya lagi maksud Siap, saya. Bu Dian. Saya pengen dengar lagi cerita dari Bu Eti karena mungkin bukan di sekolah Bu Eti aja yang seperti itu, di sekolah-sekolah lain juga sama ya.
Jadi semoga kalau misalkan ada permasalahan yang sama, nah dengan bisa diambil nih dari solusinya Bu Eti seperti ini. Iya, siap Bu Dian. Iya. Saya coba WA Bu Dian lagi ya. Mudah-mudahan nanti Siap. waktunya tepat juga Iya. dan bisa ngobrol lagi. Iya. Terima kasih ya Bu Iya, Dian. sama-sama. Saya pamit ya Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Pak Indra. Bagaimana Ibu sedang melakukan coachingnya? Sudah Pak Indra, alhamdulillah Pak Indra. Lancar Ibu? Iya, sepertinya alhamdulillah sih yang saya lihat sih ya. Dari tadi yang saya coaching itu, kalau saya bisa seleksi awal tintanya saya sedang melakukannya. Terus Bu Eti juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya baik. Alhamdulillah. Nah Ibu tadi ketika Ibu melaksanakan coaching, tadi kan Ibu sudah menyampaikan ya indikatornya ke saya. Nah menurut Ibu itu indikatornya sudah tercapai atau belum Ibu? Alhamdulillah sih kalau yang saya rasakan ya indikatornya tuh sudah tercapai. Bu Eti juga bisa menemukan solusinya. Dia katanya menemukan solusinya itu dengan cara mau mengadakan perlombaan gitu ya ketika ulang tahun sekolahnya untuk mempererat tali persaudaraan di antara guru-gurunya, jadi supaya tidak ada lagi gap-gapan atau circle di sekolahnya gitu. Jadi selain itu juga katanya mau mengadakan makan bersama. Jadi Bu Eti sudah memiliki solusi dari apa yang tadi saya coachingkan. Alhamdulillah Ibu berarti sudah sukses Ibu melaksanakan coaching. Mudah-mudahan. Ibu sebagai coach. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas perbincangan coachnya. Semoga ke depan semuanya ide-idenya bisa dilaksanakan Ibu. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu Dian. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.